Shalom anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, untuk materi kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu ancaman online. Sebelum kita masuk pada materi kita awali dengan meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu pada saat ini sebelum kami memulai pembelajaran kami. Kiranya Allah Roh Kudus dapat membimbing kami agar kami dapat mengerti dan memahami tentang apa yang akan kami pelajari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu ancaman online. Nah, seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu bahwa ancaman itu ada 5, dan yang pertama dan kedua kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita akan melanjutkan pada materi yang ke-3, 4, dan 5. Nah, kita akan belajar tentang serangan spam, spyware, dan phishing. Dan yang keempat adalah plagiarisme, dan yang kelima adalah pembajakan produk digital. Ya, untuk masuk di materi kita, yang pertama kita akan bahas yaitu serangan spam, malware, spyware, dan phishing. Nah, serangan spam ini adalah sebuah email yang masuk ke kotak surat elektronik atau surel tanpa kita kehendaki. Nah, biasanya spam ini berupa iklan atau berita-berita bohong atau hoax. Nah, sedangkan malware itu adalah program yang berisi kode yang berbahaya. Biasanya itu seperti virus, worm, dan trojan. Nah, selanjutnya adalah serangan spyware. Spyware ini adalah program yang bersembunyi atau tidak kelihatan di dalam komputer. Nah, umumnya spyware masuk ke komputer melalui pengguna yang mendownload konten atau menginstal program dari situs-situs yang tidak resmi atau tidak diakui. Nah, program ini dapat mengambil data berupa username, password, ataupun data-data pribadi yang kita gunakan dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah serangan phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan atau menipu seseorang. Biasanya dilakukan untuk mencuri data pribadi orang. Contoh data yang biasa jadi sasaran phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, nomor telepon ataupun KTP. Yang kedua adalah data akun seperti username dan password. Dan yang ketiga adalah data finansial. Data finansial ini erat hubungannya dengan data-data yang ada di bank seperti kartu kredit dan rekening. Nah, phishing dan spyware ini hampir mempunyai kesamaan yang sama. Data-data yang dicuri orang hampir sama. Nah, cara untuk mengatasi spyware dan phishing itu, yang pertama itu kita hindari mengunduh konten terlarang dari situs yang tidak dipercaya. Dan yang kedua adalah tidak membuka link atau surat elektronik dari orang yang tidak dikenal. Dan yang ketiga adalah memasang antivirus.
Jadi langkah yang terbaik untuk mengantisipasi spyware ini dengan memasang antivirus pada komputer. Dan yang keempat adalah mengupdate antivirus. Ya, untuk mencegah virus yang ada di dalam sebuah komputer, sekalipun itu sudah ada antivirus yang kita sudah pasang, tetapi antivirusnya ini tidak terupdate, makanya harus diupdate untuk bisa mengenali semua virus-virus yang masuk pada komputer tersebut. Dan yang kelima adalah disable penyimpanan cookies. Ya. Disable ini adalah mematikan penyimpanan cookies yang biasanya merupakan tempat spyware tersebut muncul. Biasanya itu tersimpan pada cookiesnya itu semua jenis aktivitas yang kita lakukan akan tersimpan di tempat tersebut. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada serangan plagiarisme atau plagiat. Ya, plagiat ini disebut penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan dijadikan sebagai karangan pendapat sendiri. Atau dengan kata lain, kita mengcopy pendapat orang lain atau materi orang lain yang kita gunakan, dan seakan-akan kita jadikan bahwa ini adalah pendapat saya sendiri, padahal itu adalah pendapat orang yang sebelumnya sudah ada dan kita ambil atau kita copy. Nah, plagiat ini dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Ya, untuk mencegah plagiat ini, kita harus selalu menuliskan sumber-sumber atau referensi dari artikel yang kita bagikan terhadap orang lain. Nah, dengan melakukan hal tersebut, maka itu salah satu cara untuk menghargai karya orang lain. Jadi umpama kita mengambil sebuah video YouTube seperti yang kita lakukan di Elim, ada video pembelajaran daring. Apabila diambil oleh seseorang, maka orang tersebut harus menuliskan sumbernya bahwa ini diambil dari akun YouTube SD Elim. Ya, oke. Selanjutnya yaitu pembajakan produk digital. Jadi pembajakan produk digital ini adalah salah satu bentuk populer dari pencurian kekayaan intelektual dan diakui sebagai perilaku kriminal. Ya. Dengan kata lain, pembajakan produk digital ini adalah kegiatan menyalin atau menyalurkan produk digital seperti ada video, musik ataupun karya-karya lain yang diciplak dari orang lain yang dilakukan secara ilegal atau melanggar hukum. Ya. Di dalam pembajakan produk digital ini ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah, yaitu yang pertama adalah menggunakan DRM platform. Ya. Penggunaan DR platform ini sudah banyak dilakukan, biasanya dilakukan oleh penerbit. Tujuannya untuk mengamankan e-book yang mereka sudah siapkan. Fungsi DR platform ini adalah mengamankan e-book yang ada di dalam dengan cara membuat e-book yang sudah dibeli dan tidak bisa dibaca kecuali dengan menggunakan satu perangkat saja, baik itu komputer, ponsel atau
tablet. Jadi DRM platform ini digunakan untuk menyimpan sebuah e-book atau electronic book. Jadi dalamnya itu umpama penerbit itu sudah membuat buku, jadi dia simpan menggunakan DR platform. Dan yang kedua adalah buat e-book yang hanya bisa dibaca dengan reader pengaman. Ada beberapa jenis e-book reader yang bisa diunduh dan digunakan untuk membaca e-book. Namun di antara aplikasi ini masih ada kelemahannya karena bisa di-copy dan bisa dicetak. Jadi file yang bisa digunakan pada e-book reader cukup aman untuk mencegah penggandaan data. Jadi e-book reader itu biasa orang lakukan atau biasa orang gunakan supaya datanya itu tidak bisa dibaca oleh orang lain tanpa menggunakan reader pengaman. Dan yang ketiga adalah pembajakan buku digital bisa dikurangi dengan bersifat proaktif. Ya, saat ini sangat mudah untuk menemukan penjual e-book dengan format PDF yang biasa menjual buku-buku karangan tulis ternama dengan harga yang sangat murah. Dan tentunya itu adalah perbuatan yang melanggar hukum karena itu sudah pasti mereka mencuri data-data atau karangan atau karya ilmiah dari orang lain. Nah, jika menemukan hal tersebut, maka kita harus bersikap proaktif meskipun buku yang mereka jual itu bukan kepunyaan kita. Jadi kita bisa mengingatkan bahwa itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Dan yang keempat adalah promosikan e-book Anda dengan baik, atau kita akan mempromosikan kita punya electronic book secara baik. Jadi banyak orang yang terjebak untuk membeli e-book bajakan karena tidak mengetahui atau kurangnya informasi yang mereka dapatkan. Jadi kita bisa membantu orang lain atau teman-teman kita jika ada yang mau menulis buku, kita bisa membantu mereka untuk mempromosikan agar orang-orang yang akan mengambil bukunya dapat mendapatkan e-book yang original atau yang asli. Jadi kita juga dapat membantu menebarkan kesadaran bagi orang lain untuk tidak melakukan pembajakan secara digital. Jadi harus dipahami bahwa semua hal-hal itu adalah hal yang melanggar hukum. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita saat ini. Semoga anak-anakku dapat mengerti tentang ancaman-ancaman online yang ada selama ini. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ancaman online itu ada 5. Yang pertama itu adalah cyberbullying, dan yang kedua adalah konten yang tidak pantas, dan yang ketiga adalah serangan spyware, malware, dan phishing, dan yang keempat adalah plagiat, dan yang kelima adalah pembajakan produk digital. Jadi semoga anak-anakku dapat memahami semua tentang materi yang kita sudah pelajari dalam materi ancaman daripada online yang saat ini atau sekarang ini tengah kita geluti. Ya, untuk menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita sudah pelajari dapat kita mengerti dengan baik. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami sudah melaksanakan pembelajaran kami. Kiranya Allah Kudus dapat menuntun kami
menyertai kami agar apa yang kami sudah pelajari dapat tersimpan di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat gunakan untuk hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami yang kami serahkan kepadamu melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa.